nanti sama anu Romo, mohon izin Romo, mohon izin. Ya. Ini yang nanti mohon diberikan pencerahan. Karena Tuhan Yesus tidak memberikan pengajaran kepada muridnya uskup-uskup pertama, uskup-uskup Katolik pertama mengenai takdir loh, Mo. Mengenai double predestinasi tidak ada loh. Nanti tolong diungkap sekalian aja, Mo. Ya, predestinasi itu, double predestinasi itu di sini lihat Agustinus, tapi nanti suatu hari ini saya mau jelaskan itu. Apakah Agustinus itu predestinasi atau apa? Ini panjang ya, Erik. Ini sedikit panjang, tetapi kita pernah. Ini yang kita jelaskan pelan-pelan nih, destinasi, predestinasi. Bahwa mereka sudah percaya dan sudah selamat, siapa bilang? Yes. Ya, ini kita masih oke. Pelan-pelan ya, oke. Saya selamat karena iman, perbuatan dan ketaatan tidak perlu. Matius 7, 21, 23. Bagaimana Injil menjawab Protestantisme dengan konsep seperti ini? Iman saja menyelamatkan, perbuatan tidak. Silakan. Matius 7, 21, 23. Baik Romo, Matius 7, 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22. Lanjut. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Haleluya. Baca ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Lanjut. Nah, pertanyaannya begini, Romo. Lanjut dulu. Oh, oke. Mereka Penasaran, bilang Romo. hanya iman tadi, hanya percaya. Tadi ingat Roma bilang 28. kasih karunia. Oke, 28. Lalu Roma 10:9. Barang siapa mengakui dengan mulutnya. Tadi yang Tuhan, kami semuanya itu. Oke. Itu dengan mulut kan? Lanjut. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dor. Sebentar, Bro. Aku pertanyaannya begini, Romo. Pertanyaannya menarik begini. Kan tadi di depan kan, mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ukurannya, seandainya bisa melakukan itu, ukurannya yang dipakai adalah aku tidak pernah mengenal kamu tuh apa ukurannya, Romo? Ukuran itu ada di sini. Ketika Yohanes protes, ada orang yang mengusir setan demi nama Yesus. Yesus bilang begini. Ukurannya ada di situ. Yesus bilang begini. Yang tidak menentang kita ada bersama dengan kita. Ukurannya ada di sini. Kalau Yesus bilang sakramen pengakuan dosa, mereka tentang, tidak ada bersama dengan kita. Kalau Yesus bilang Ekaristi, itu tubuhku, darahku, mereka tentang, artinya tidak bersama dengan kita. Makanya kalau tidak bersama dengan kita, saya tidak kenal. Sudah bisa mengerti, Peter? Cakap. Mantap. Larinya ke sana. Betul. Ya, kalau tidak kan gimana? Yohanes bilang, itu ada orang itu kami temukan lagi mengusir setan atas namamu. Yesus bilang begini, biarkanlah. Kenapa? Karena ketika mereka tidak menentang, bertentangan dengan kita, mereka ada bersama dengan kita. Kalau ada bersama dengan kita, Yesus kenal. Kalau tidak ada bersama dengan kita karena menentang kita, Yesus tidak kenal. Selesai. Logikanya begitu. Apakah itu tidak tertulis dalam kitab suci? Ada. Baca ulang. Semuanya. Yesus mendirikan gereja mo, dia lebih pilih gereja yang di Jerman mo. Nah itu mo. Menentang, Yesus tidak kenal karena kau tidak akui saya sebagai pendiri gereja, jadi ngapain di sini?
Saya tidak kenal kamu. Oke, baca ulang, Mas. Yang Matius 7:22 ya, Romo? Yang tadi 21 ya. Maksudnya sampai Ya. 3 ayatnya komplit ya. Oke, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan ingat tadi yang kita baca di Titus kan, walaupun mereka katakan mereka mengenal Tuhan, tetapi perbuatan mereka adalah licik, jahat, dan tidak tahu berbuat baik. Karena itu yang kamu tanya tadi, apa yang kamu tanya tadi? Bagaimana yang Tuhan tidak mengenal? Ya, Tuhan tidak mengenal, kamu baca sendiri deh, Matius 9, 38, 40. Nanti ada yang relawan yang bilang, Tuhan jangan. Markus. Tuhan jangan, mereka sudah ini begini, jangan dong. Nah, Tuhan bilang tidak. Yang tidak melawan kita, ada bersama dengan kita. Kalau ada bersama dengan kita, saya kenal. Kalau tidak ada bersama dengan kita, saya tidak kenal kalau itu. Markus 9:28, Romo. Markus 9, 38, 40. Markus 9:38. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu. Tahan. Sandingkan dengan ayat yang kita baca tadi. Tuhan, kami mengusir, berbuat, menyembuhkan dalam namamu. Ingat kan tadi yang kamu baca kan? Betul. Oke, kami begini. Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Kenapa? Baca nih. Lanjut. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. 39. Tapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Tahan. Peter, ini loh, 40 ini kondisi yang harus digenapi. Baca dong. 40. Karena 39 masih pakai aku. Jangan kamu cegah dia. Tolong baca di layar, saya baca dulu. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Masih pakai aku. Tetapi ayat 40 nanti masih pakai aku atau kita atau kamu. 40. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Bukan aku lagi. Kita. Para rasul dan Yesus. Lihat perubahan dari aku ke kita. Yesus ambil dan para murid ambil partisipasi di dalam keimamatan, di dalam misi Yesus. Barang siapa tidak, kalau dia bisa katakan, barang siapa tidak melawan aku, dia ada di pihak aku. Tetapi Yesus bilang begini, barang siapa tidak melawan kita itu orang ketiga jamak ya. Orang pertama jamak ya. Jamak loh kita. Jamak, maaf Romo. Jamak. Orang pertama jamak ya. Maksudnya begini. Dari 39 tadi melawan aku ya. Maksudnya atas nama aku. Tetapi yang ini loh misi Yesus. Oh ya, maaf ya. Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Misi kondisi berikutnya penting sekali. Ayat 40. Barang siapa tidak melawan kita, ada di pihak kita. Mantap. Jadi ini, siapa yang melanjutkan kata kita ini? Suksesi apostolik dan gereja. Uskupnya. Beserta pembantunya pastor dan diakon. Bukan penilik jemaat, bukan penatua mo.
episkopos, presbyterios, dan diakonos. Itu mau yang paling tepat terjemahnya. Gereja yang ada 3 itu. Yo, Imo. Jadi lihat dong, Peter, penting sekali analisa. Dari Yesus katakan dia sebagai aku, orang pertama tunggal, kepada kita. Yang tidak melawan kita, buset. Kenapa? Kenapa tidak melawan kita? Karena dia menyerahkan itu semua. Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Maaf ya, saya sambung ke sana. Sebenarnya tidak ada hubungan, Erik. Gak masalah, Romo. Kisah Para Rasul 1 ayat 2. 1 Kenapa ayat 2. kita? Kenapa kita? Kenapa bukan Yesus sendiri? Kenapa harus kita? Karena yang kita ini, yang mereka ini saya serahkan semua yang saya ajarkan. Oke, silakan. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Makanya ya. Jadi mau bilang gimana? Ini loh analisa. Baca tuh konteksnya gimana. Nah. Jangan framing tanpa tahu konteks. Larinya kemana, sandingnya kemana. Kenapa Yesus pakai kata kita? Terima kasih ya Peter, pertanyaanmu sangat bagus. Ini Roh Kudus lah, saya yakin ini Roh Kudus pencurahannya supaya kita sandingnya ke sana ya. Bahwa Yesus berikan ini loh kita. Kita artinya Yesus ada di sana juga kan? Ya. Mosok kita yang membuat Alkitab dikibulin sama orang-orang sok ngaku Alkitab. Pret. Oke. Oke, belum, ini baru poin keduanya. Sudah jam berapa? Sudah jam 8. 1 jam. Romo, tetap semangat Romo. Romo nih loh, ditunggu-tunggu gak gitu kok. Baru poin kedua versusnya. Ini belum poin kedua juga belum selesai. Ini Peter nih kurang ngajar. Dia ditanya lagi pancing-pancing, umpang lambung lagi. Maaf, sama-sama timur jadi omong seperti itu. Teman-teman yang kalau dengar-dengar kata ini kata mengasihi saudara, maksudnya mengasihi. Jangan dalam framingnya. Oke. Sekarang Matius 25, 31, 36. Kan framingnya begini. Konsepnya, doktrinnya begini. Saya selamat karena iman, perbuatan, dan ketaatan tidak perlu. Oke, kita sudah jawab tadi. Lalu kita jawab dengan, Injil sendiri menjawab dengan yang kedua. Yang ayat ketiga ya, perikop ketiga. Matius 25, 31, 36. Nah, ini saya yang bacain. Ini favorit saya untuk melawan sola fide. Oke. Perikopnya penghakiman terakhir. Kalau hanya iman, kenapa di penghakiman terakhir Injil berkata demikian? Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Sekali lagi, lalu semua bangsa akan dikumpulkan ya, tidak ada kamu agamanya apa? Oh, enggak dikumpulkan kamu, enggak ada. Semua bangsa dikumpulkan. Ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, ke domba-domba nih raja berkata nih, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, yang diminta oleh Bapakku, kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bentar, Mo. Ini dipakai juga sama mereka loh, Romo. Ini loh double predestinasi, bahwa kita sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Iya, betul. Ini dipakai dia nih, betul. Lalu? Mic-nya dibuka, Mike. Sabar, di belakang lagi blender bawang putih. Mau dengerin gak blender bawang putih? Kampret. Nah, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab karena kamu beriman,
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tapi aku beriman, Tuhan. Oke, kamu masuk. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kami mengimani engkau ya Tuhan. Enyah kamu. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, tapi katanya cukup beriman saja Tuhan. Kenapa kami dituntut untuk itu? Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Saya tidak mau jelaskan karena kita sudah menjelaskan sendiri. Ya inilah perbuatan dan iman, Mo. Inilah kasih dan iman. Keren. Makanya kalau kita tadi, ya Peter, masih ingat tadi Matius 7, baca ayat 22 aja tuh. Ada hubungan dengan perbuatan? Yang tadi. Matius 7, tapi ayat 22 aja. Sebentar, Mo. Matius 7:22. Sandingkan dengan yang barusan dibaca tentang 7 perbuatan belas kasih. Tambah 1. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Cakep, Romo. Tidak ada perbuatan di situ. Perbuatan belas kasih nggak ada di situ. Makanya Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Ayat 23, silakan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Majleb itu. Tos. Oke. Ayat kecil ya. Matius 10 ayat 42. Sampai segelas air kecil, segelas air loh. Air apa ya namanya? Air hangat, bukan air sejuk. Itu tolong dibacalah. Bahasa Indonesia bagaimana? Silakan. Angel, Matius 10 ayat 42. Kamu sudah mendapat upahmu. Karena apa ini? Dan barang siapa memberi air sejuk
secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Air sejuk secangkirmu, air sejuk secangkirmu, belum kopi itu mo, baru air sejuk doang mo. Biasanya kita mintanya kopi mo. Jadi bukan mukjizat mo yang diakui mo ya? Bukan, yang bilang kami berteriak menyembuhkan orang atas namamu Tuhan. Ingat 7:22 kan begitu. Tuhan bilang saya tidak kenal kamu. Kenapa? Ingat masih ketika orang muda yang kaya raya pergi kepada Yesus kan? Saya telah berbuat semua hukum yang telah diberikan kepada kami dan semuanya itu ya. Yesus hanya bilang begini, pergilah, jualah semua hartamu dan berilah kepada orang miskin. Dan pulanglah orang muda itu dan apa? Dan menjadi sedih. Karena apa? Karena begitu banyak kekayaannya. Hal-hal kecil seperti itu ya saudara dan saudariku. Bukan hanya di situ kita bilang, masih banyaklah Yakobus dan semua. Oke lah. Cuman mo, lucunya mo ya, selalu mereka bilang ayat tidak mungkin bertentangan. Paulus tidak mungkin bertentangan dengan Yesus. Lah, yang mempertentangkan siapa? Kamu, bukan kami. Paulus, mana Paulus yang bertentangan? Ya, Paulus Roma 3 ayat 28 itu loh. Roma bilang cuma Paulus bilang cuma iman saja mo. Itu yang mereka pegang. Tapi iman bukan saja, perbuatan hukum Taurat. Ya, tapi kan itu begitu kita kasih tahu mo. Waktu kita kasih tahu, ini loh Injil, Yesus mengatakan demikian. Wah, enggak mungkin Paulus bertentangan dengan Yesus, katanya. Ya, memang enggak mungkin. Makanya kamu harus pahami maksud Paulus kan. Karena enggak baca sampai ayat 31 bahwa itu pertentangan dengan perbuatan hukum Taurat. Itu dia masalahnya mo. Masalahnya di situ bukan karena perbuatan-perbuatan. Justru Paulus dukung perbuatan kasih. 1 Korintus 13:13. Ayo. 1 Korintus 13:13. Kebajikan Kristiani. 1 Korintus 13:13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah iman. Kasih. Baca dulu. Baca yang ada di layar nih. Daripada rusak nanti. Oke. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jangan ketawa dong, Mo. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Makanya dia bilang. Keliru. Iman itu paling besar. Iman itu, Mike. Aku tadi udah bilang iman. Bacanya. Aku tadi bilang iman. Romo suruh ulang lagi. Kasih. Iya. Pertanyaannya adalah, ketika iman, pengharapan, dan kasih, cara mengukur kasihnya gimana, Romo? Yang tadi Matius, di manakah kamu ketika saya telanjang? Oh, perbuatan begitu ya, Romo? Berarti kan ya? Iyalah. Bagaimana mengukur kasih? Kasih bagaimana kasih diukur? Di dalam perbuatan lah. Makanya tuh kalau kita baca deh Yakobus. Baca Yakobus kalau begitu. Kasih itu lemah lembut. Dan sabar sederhana. Mantap suaranya. Matius 12. Yakobus 2. Yakobus. Iya, Yakobus 2:14. Yakobus 2:14. Kalau tadi sebut Matius ya, maaf ya, Yakobus. Iya. Perbuatan tadi kan kamu Peter tanya perbuatan seperti apa? Ukuran perbuatan seperti apa? Ukuran kasih. Seperti apa? Oke. Kan iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu ukurannya apa? Kan perbuatan. Baca di situ. Iya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lanjut. 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari,
Dan dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Mantap, Romo. Lanjut, bukan mantap, lanjut bacanya. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lanjut. Metong. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Lanjut ayat 20 deh, langsung 20. Langsung 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Wah, ini Romo tanggung jawab loh, Mo. Gerejanya tutup perpuluhan hilang, Romo tanggung jawab loh ini, Mo. 407 juta memandang loh, Mo, nih, Mo. Tadi sampai 407 juta memandang loh, Mo. Romo tanggung jawab nih, Mo. Perpuluhan macet, gereja tutup loh, Mo. Aduh, maaf. Saya tidak bermaksud seperti itu. Dan ingat saudara-saudaraku, perbuatan kasih itu bisa menutupi dosa-dosamu. Ada ayatnya loh. 1 Petrus 4 ayat 8. Baca itu. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Confirm nih, ukuran iman, pengharapan, dan kasih. Tadi kan iman, pengharapan, dan kasih. Ukuran kasih. Kata-katamu terakhir, Pit. Kata-katamu terakhir. Confirm nih. Saya tidak mau bertanggung jawab ya. Kalau saya pakai kata homologeo, mengakui, artinya saya harus memberikan pertanggungjawaban terhadap semua deklarasi yang sebenarnya. Romo, 413 juta memandang loh, Mo. Ngeri loh, Mo, nih, Mo. 413 memandang loh, Mo. Baru poin kedua ini. Baru poin, kita berhenti aja ya. Banyak perpuluhan tutup, Mo. Nanti gereja tutup loh, Mo. Ruko-rukonya bangkrut nanti. Peter, baca kembali 1 Petrus 4 ayat 8. Itu penting sekali ya. Ya, 1 Petrus 4 ayat 8 adalah konfirmasi dari ukuran kasih. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi apa? Banyak sekali dosa. Tapi apa yang menutupi? Perbuatan kasih. Karena kasih, karena perbuatan, maka kamu akan dihakimi menurut perbuatan. Balik lagi ke 2 Yakobus 20. Dan perbuatan itu, karena oleh perbuatan itu kamu akan dihakimi. Wahyu 20, 12, 13. Maaf ya. Sungguh terlalu. Mike, Wahyu 20, Mike. Monitor, Mike. Wahyu 20. Oke. Jangan 12, 13. Wahyu 20. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Oke. Artinya ketika engkau mengimani, saya mengimani, kita mengimani dan dibaptis, kita masuk ke dalam buku kehidupan. Itu tidak menjadi garansi bahwa kita akan selamat. Justru kita yang sudah tercatat di dalam buku kehidupan akan dihakimi menurut apa, Angels? Perbuatan. Sudah tercatat loh dalam buku kehidupan. Tetapi akan dihakimi menurut apa? Perbuatan. Cukup, Roma, cukup. Ayat 13.
Lanjut aja. Maka laut akan menyerahkan. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Iman. Menurut imannya, Michael. Cukup Roma, cukup Roma. Enggak. Mohon maaf. Mata kamu tertutup perpuluhan itu. Saya baca ulang ini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing berdasarkan imannya loh, Mac. Imannya itu, Mac. Gimana sih, Mac? Mac, open mic toh, Mac? Mac. Sungguh terlalu. Ya. Kami ingatkan kembali teman-teman, mungkin ada yang berbagai denominasi yang ada di YouTube, kami ingatkan bahwa yang ini adalah karena cinta ya. Saya sudah katakan bahwa kebenaran karena cinta, ini penting sekali dan kebenaran itu memerdekakan. Dan Paulus bilang tadi dalam Galatia 4 ayat 16 bahwa apakah kamu akan membenci saya karena mengatakan sesuatu yang benar? Wow. Oke. Itu kan satu ayat saja. Jangan dulu. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus, Michael. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Wow. Oke, ini loh. Jadi framing bahwa pernyataan, maaf ya, doktrin ajaran mengatakan bahwa saya selamat karena iman, perbuatan dan ketaatan tidak perlu. Kita udah keluarkan. Kitab suci sudah menjawab semua bahwa tidak penting dikeluarkan. Sudah 2 yang dikeluarkan tadi ya. Oke, sudah, maaf bukan dikeluarkan, sudah. Cukup Katolik Roma. Cukup Katolik Roma.